Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, suatu fillah, pada siang hari ini kita bertemu lagi. Tentunya kita bersyukur dengan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam majelis ilmu setelah sekian lama, ya. Mungkin berapa bulan ya, dari dulu tidak ada masjid ini ya, pas awal-awal mungkin di awal tahun ya, saya mungkin baru ingat ya. Syukur tentunya, semoga kedepannya tentu terus Allah lancarkan dan juga Allah beri keberkahan ya untuk jemaah Masjid Darul Hasanah ini, hingga senantiasa tentunya memudahkan dalam menuntut ilmu ya. Maka tentunya semoga Allah mudahkan pula urusan-urusan kita ya. Dan semoga Allah menguatkan pula keimanan ya, termasuk juga untuk jamaah ini ya, di masjid ini ya. Selain keberkahan, Allah kuatkan iman kita semua, termasuk yang di Masjid Darul Hasanah ini, agar tentunya semakin kuat, semakin lebih baik tentunya keimanan, tentunya apalagi menghadapi kondisi di saat ini, di zaman ini ya. Maka senantiasa teruslah kita memelihara keimanan kita. Karenanya kalau tidak kita pelihara, maka akan terombang-ambing keimanan itu. Ketika kita meninggalkan majelis ilmu, hati itu akan terasa gersang dan jiwa itu akan terasa hampa, hingga akhirnya yang memasuki seorang hamba adalah godaan setan. Dan tentunya inilah yang merupakan dampak seseorang ketika tidak menuntut ilmu ya. Karena itu ketinggalan aja majelis ilmu sebentar aja itu ya, kecuali uzur syar'i ya gitu. Uzur syar'inya ya senantiasa tentu bisa dinilai dari kacamata syariat. Akan tetapi selama kita dikuatkan untuk terus menuntut ilmu, maka apalagi kita mengisi usia kita ya, yang usia kita itu adalah pendek ya,
maka tentu istilah waktu kita itu untuk menuntut ilmu, karena di zaman ini itu sangat langka ya, bisa terus menuntut ilmu ya. Saya di Muhajirin tuh ya, terus ya udah 9 tahun tuh ya, walaupun ada kendala kadang pindah-pindah juga waktu itu ya, karena juga pembangunan dan sebagainya, pindah juga sampai ke Aljaria, sampai ke Sawah ya, di mana itu Baitur Rahman tuh ya. Itu juga mendapatkan kendala-kendala ya, hingga tentunya dengan warga di sana juga emang ya beda-beda ya, respon ya. Itulah yang namanya seseorang itu memperjuangkan dinul Islam ya. Bahkan Nabi juga itu kan tidak semua merespon baik gitu ya. Bagaimana awal pertama kali beliau juga berdakwah ya. Nah di sini semoga Allah berikan kebaikan gitu, berikan hidayah juga ya. Allah berikan hidayah hingga terus lancar ya mempelajari ilmu ya. Insya Allah nanti saya akan bagi waktu saya dengan di salah, karena itu juga Kang Rafa juga mau belajar ya, juga DKM gitu ya. Adodi juga sebenarnya sudah menjadwal ya gitu. Ya tentunya saya juga punya amanah gitu ya, amanah di sini ya. Mudah-mudahan terus lancar lagi ya, tuh, tidak menemui kendala ya, termasuk juga tentunya mendapatkan kebaikan untuk kita semua ya, termasuk hidayah ya, respon yang terus itu ya kita. Tentunya apalagi kan ini menuntut ilmu ya gitu ya, itu ya, kalau Allah misalnya dari rintangan-rintangan ya, tentu seberat apapun kita jalani ya. Bagaimana istiqomahnya para nabi ya, untuk menuntut ilmu saja ya luar biasa ya. Bagaimana rintangan mereka sampai terancam pembunuhan, sampai bagi mereka itu seolah-olah menyambung nyawa gitu ya. Karena bagaimana mereka diancam gitu ya, di mana-mana diancam para nabi ya. Tapi mereka tetap istiqomah ya. Nah kita juga jangan sampai ya, di masjid ini juga jangan sampai terombang-ambing, terus kita istiqomah ya, istiqomah, karena tentunya memang hal ini akan menguatkan kita, termasuk juga amaliyah kita. Nah itu mah sebagai pendahuluan ya. Semoga Allah lancarkan terus menerus ya. Nah, tema kita untuk hari ini yaitu meneruskan hadis ya, tentang bagaimana membersihkan akhlak yang tercela di syarah Kitabul Jami dalam Bulughul Maram ya. Kita akan masuk hadis yang pertama, yaitu tentang hasad atau dengki. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya qulul hasanati kama tak kulun nar al hatoba akhrajahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah sifat hasad, karena hasad memakan kebaikan seperti api yang melahap kayu bakar. Ini riwayat Abu Dawud. Dan juga Ibnu Majah, Nabi Ibnu Majah min hadisi Anasin nahu. Nah, ini atau nahu biasanya emang kecil sebenarnya. Jadi kurang jelas juga bagi saya juga sebenarnya. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadis yang serupa ya, dari Anas nahuhu ya. Nah, ini harus hati-hati sifat hasad. Iya. Apa itu hasad? Ya, hasad itu tidak senang, ya. Tidak senang melihat kebaikan orang lain dapat kebaikan, kita nggak senang. Ya. Dan yang paling parahnya lagi sampai berbuat sesuatu yang tidak baik atau tercela terhadap orang itu, ya. Menzoliminya dan sebagainya. Nah, ini tentunya merupakan sifat yang amat tercela, sifat hasad, dan bisa menghinggapi pada diri seseorang. Tak terkecuali para penuntut ilmu, orang-orang yang senantiasa mengaji, sholat, itu ya. Sifat hasad itu bisa saja menghinggapi. Karenanya kita harus senantiasa berbaik sangka, ya. Orang lain dapat kebaikan, kita dapat juga ya kegembiraan, ya. Gembira kita ketika orang lain dapat kebaikan. Kalau lain dapat kesusahan, ya kita bantu kalau bisa, ya. Kalau nggak bantu, ya kita minimal kita berikan motivasi, ya. Itu juga membantu sebenarnya kan. Membantu itu nggak harus lewat fisik atau harta, ya. Bisa juga motivasi, kata-kata mutiara kita kasih pada dia, nasihat, ya, supaya dia sabar, kuat, ya, tambah itu juga. Tuh.
Orang kalau punya masalah ya curhat, kemudian ada yang beri nasihat, itu udah tenang sebenarnya hatinya ya. Jadi kita itu harus bersikap husnuzon, karena hasad itu akan memakan kebaikan seperti apapun ya. Ketika hasad pada seseorang ya, itu seperti api yang melahap kayu bakar, itu menyiksa hasad itu ya. Berarti amal baik kita habis gitu. Iya, amal kebaikannya habis. Itu hanya karena hasad ya. Nah itu. Karenanya seseorang yang punya hasad, walaupun dia punya kebaikan sebesar gunung ya, maka tidak akan ada artinya kebaikan itu selama dia mempunyai sifat hasad, kedengkian ya. Terkadang rasa dengki itu menjadikan seseorang itu mengatakan sesuatu yang tidak ya, menggosip atau bagaimana ya gitu. Kalau iri beda deh. Ya saat itu ya satu inilah iri, dengki, hasad ya, gitu. Kalau iri kebaikan, nah kalau iri kebaikan tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, seseorang punya amal soleh itu ya, yang menurut kita dia hebat amal solehnya, kemudian juga kita iri, kita ingin seperti dia gitu. Itu ya, seperti dia punya amal soleh, punya hafalan misalnya, dia sudah lancar Al-Quran misalnya, atau ikhwatullah ya, misalnya demikian, maka kita iri itu perbolehkan ya. Nah itu. Dan sifat hasad ini juga yang menghinggapi orang-orang kafir, orang-orang munafik dari bangsa Quraisy ya. Islam juga ya. Yang mereka tidak suka kepada Rasulullah SAW melalui dakwahnya, hasadam min indal fusihim itu dalam surah Al-Baqarah ya. Nah, sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari hadis. Hasad atau dengki artinya merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ia berharap nikmat itu hilang atau lenyap. Meski demikian, secara makna isinya benar. Ya, walaupun hadisnya memang hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dinilai lemah ya, tapi secara makna bisa diterima ya. Hasad memang bisa menghapuskan amal kebaikan, karena orang yang hasad seringkali berbuat jahat kepada yang ia hasadi ya. Seperti membicarakan keburukannya di belakang, nah itu ya. Makanya itu ya, seseorang membicarakan nah, si A makin gini, si A makin gitu, itu kan tuh ada hasad itu ya. Nah, itu. Membicarakan di belakang ya. Kalau ngomongkan kebaikan memang halus gitu. Ya kalau membicarakan kebaikan mah ya, itu nggak masalah. Tapi kalau membicarakan kejelekannya dia baik sekolah itu hasad gitu ya. Membicarakan kejelekan itu ghibah ya.
berusaha membuatnya bertambah jauh dari hal-hal yang baik ya. Atau apa saja akan dia lakukan agar orang yang hasad itu jatuh susah. Dengan tindakan-tindakan buruk tersebut ia terjatuh dalam dosa-dosa besar ya, orang yang hasad itu. Akhirnya keburukannya menumpuk dan menindih amal-amal baiknya. Karena itu kita harus waspada dari sifat hasad. Dari tidak senang melihat orang lain dalam nikmat. Sebab bahayanya banyak dan dapat menghancurkan seseorang. Karena hasad sangat membahayakan kita. Bahkan siapa saja dari kita bisa jatuh ke dalam hasad. Artinya perlu mencari solusi agar tidak jatuh ke dalamnya. Nah, ini ada beberapa kiat ya, supaya kita bisa mengusir hasad. Dikatakan oleh para ulama, yang pertama mengurangi melihat dan memikirkan kehidupan manusia, sehingga lebih fokus memikirkan hubungan kita dengan Allah. Artinya tidak perlu kita memikirkan orang lain ya, perkataan orang lain tidak gitu. Ya. Kita fokus saja bagaimana hubungan kita perbaiki dengan Allah ya. Bagaimana ubudiyah kita ya. Bagaimana amaliyah kita, sudah baguskah atau masih jauh dari kata baik ya. Ini harusnya jadi pusat pikiran ya. Kita jangan terlalu melihat orang lain ya. Orang lain punya rumah mewah atau harta yang melimpah ya. Jangan tergoda lagi. Yang kedua, membiasakan sejak kecil untuk ikut senang jika melihat orang lain mendapat kebaikan. Artinya harus peran serta orang tua untuk menyelamatkan anak-anaknya dari hasad. Nah itu ya. Misalnya seorang anak yang mendapat kebaikan, ya kita ajarkan juga kegembiraan. Ya. Ajarkan kegembiraan pada anak ya, bahwa inilah kegembiraan yang harus diikuti. Nantinya mereka akan meniru kita. Oh mereka nanti merasa gembira juga ya. Itu. Kalau bapak mendoakan anak bisa ya? Ya didoakan lebih baik gitu. Didoakan lebih baik. Karena anak saya udah meninggal, yang paling tua mendoakan. Iya, didoakan. Dan juga melawan keinginan jiwa yang sedang hasad, yaitu dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya. Misal, kalau sedang hasad dan mengucapkan kata-kata yang buruk tentang orang itu, maka lawan dan ucapkanlah tentang dia hal-hal yang baik. Oh, dia itu kebaikannya ini itu ya. Sehingga dengan kebaikannya kita akan melawan sifat hasad. Dan jika bangkit rasa tidak suka, maka lawanlah dengan mendoakan kebaikan, agar keutamaan dari Allah semakin bertambah bagi orang tersebut. Artinya dia juga mendapat kebaikan, kita juga dapat kebaikan. Senanglah. Iya, dengan doa. Iya, syukur alhamdulillah. Kemudian doakan. Ya. Yang keempat, ridho
dan menerima ketetapan Allah seperti halnya kita telah tunduk kepada Allah dalam aturannya, sebagaimana sholat, saum, zakat, dan lain-lain. Itu adalah ketundukannya. Maka sudah seharusnya untuk juga tunduk pada keputusannya dalam perkara yang lain. Artinya kita tunduk dengan ibadah kita, dengan amaliyah kita, maka kita juga tunduk dengan keputusannya juga, dengan ketentuannya juga, kita terima. Rezeki Iya. banyak, alhamdulillah, sedikit kita Nah, syukuri. itu. Iya. Pada saatnya kita Allah berikan ujian, ya, maka kesabaran bisa, ya, kita Justru nanti uji kesenangan itu. Ya, kadang dikaji kesenangan kita lalai untuk Lalai. apalagi ketika diuji kesulitan, ya. Insya Allah. kita mau hati-hati kan. Hmm. Kalau pas berlayar di tengah laut kan berdoa mah gitu. Iya. Termasuk saat Allah menetapkan si fulan dapat ini dan kita belum, ya gitu. Dalam hal misalnya banyak perkaranya, ya. Ya, hasad bisa terjadi dalam hal ini mendapat dagangan yang laku lah itu. Tapi kita belum, ya kita ridho dengan ketetapannya, ya. Terus mau ngaji jujur Senantiasa bersabar, ya. Dan bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan sampai menjadi orang yang menggerutu atau protes, ya gitu. pas ke Allah. Iya. Bahkan berat pada ketetapan Allah. Bukannya lebih baik jika kita berdoa dan berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang sama itu. Yang kelima, mengingat bahaya-bahaya hasad, ya. Bahwa bahaya hasad diantaranya tadi, ya, menghancurkan kebaikan, ya. Walaupun orang itu punya kebaikan, ya, tahajudnya tidak pernah kelewat, ya. Juga sedekahnya tidak terlewat, ya. Punya hubungan dengan orang, ya, dia anggap kebaikan, tapi ketika hasad itu sudah menghinggapi dan itu sudah menjadi rutin bagi dia hasad, ya. Nah, itu akan tidak ada apa-apanya kebaikan yang dia lakukan. Maka harus sadar bahwa membiarkan perasaan hasad tetap di hati sama dengan menyiksa diri kita sendiri. Bahkan sama artinya dengan membinasakan diri sendiri di dunia dan di akhirat dengan sesuatu yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Artinya sangat rugi sekali orang yang hasad, ya. Maka tentunya dengan kondisi-kondisi atau alasan-alasan yang demikian, maka apalagi alasan untuk kita membiarkan perasaan hasad, ya, menekam di hati. Karena sekian bahayanya sifat hasad itu benar-benar menjadi sifat yang akan membinasakan diri kita, ya. Dengan sifat hasad, maka hendaklah kita jauhi dan senantiasa dari kita mengisi hati kita dengan senantiasa terus menguatkan kegembiraan-kegembiraan dalam kebaikan, ya, kesenangan-kesenangan dalam kebaikan. Maka itu
kegembiraan itu yang akan membawa seorang itu semakin senantiasa menguatkan ukhuwah ya gitu. Dan senantiasa sejatinya ketika dia gembira ke masjid, gembira di majelis ilmu, itu akan senantiasa menguatkan jiwanya dan secara tidak langsung tentunya akan menenteramkan jiwa serta menjadikan pribadi yang lebih baik. Maka itulah adalah cita-cita kita. Demikian untuk hari ini. Insyaallah kita besok di masjid ini lanjutkan lagi pelajaran dulu lagi. Ya pada duhur. Insyaallah kalau saya dimudahkan ya sholat duhur di sini ya. Kalau enggak ya paling tunggu aja dulu, nanti saya ya di sini gitu. Ke sini saya nanti. Semoga Allah memudahkan langkah. Ya itu saja dahulu ya. Wa'alafu minkum wa fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa min syarri itu fid dunya wal akhirah. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.